Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan turun dengan deras, memukul-mukul atap dan jalanan seperti amarah yang ditumpahkan dari langit. Rani baru saja pulang dari toko mebel milik keluarganya. Ia mengendarai motor tua yang sudah beberapa kali mogok dalam sebulan terakhir. Ketika akhirnya tiba di depan rumah, ia memarkirkan motornya di bawah atap garasi, lalu berlari masuk sambil menundukkan kepala agar rambutnya tidak sepenuhnya basah. Di dalam rumah, lampu-lampu menyala redup seperti biasa, cahaya kuning temaram yang memantul lemah di dinding-dinding tua. Pak Darto, ayahnya, sedang bekerja lembur di kantor belakang. Sejak Ibu Siti, ibunya, menghilang 5 tahun lalu, rumah itu berubah. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada nyanyian dari dapur saat sore menjelang. Hanya ada kesunyian yang menggantung tebal di udara dan dingin yang tak kunjung hilang. Pak Darto menjadi sosok yang dingin dan sulit didekati, dan Rani merasa semakin asing dengan rumah yang dulunya terasa hangat. Setelah melepas jaket dan menggantungnya di gantungan pintu, Rani melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu di ruang tamu. Pintu besar, di si ujung ruangan pintu menuju gudang tua di belakang rumah, terbuka sedikit. Pintu itu seharusnya tidak mungkin terbuka. 3 bulan lalu, ayahnya bahkan memanggil tukang las untuk mengunci pintu itu selamanya, karena tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke sana. Tapi malam ini, entah mengapa, pintu itu tampak menganga. Celah kecilnya menampakkan kegelapan, pekat di baliknya. Aneh, gumam Rani pelan, alisnya berkerut penuh curiga. Ia melangkah mendekat, pelan, penuh kewaspadaan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ada orang lain di rumah ini? Salah satu pekerja ayahnya, mungkin. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semua pekerja sudah pulang sejak sore. Rumah seharusnya kosong, selain dirinya dan ayahnya di kantor belakang. Saat ia berdiri tepat di depan pintu itu, suara langkah kaki terdengar samar-samar dari dalam. Suara itu pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Seperti ada yang bergerak di balik kegelapan. Rani berdiri membeku, menatap celah pintu yang menganga seperti mulut yang siap. Menelannya bulat-bulat, ia ragu. Tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut yang mencengkeram dadanya. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan pekat yang menelan pertanyaannya mentah-mentah. Rani menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu perlahan. Pintu besi itu berderit nyaring. Suara logam tua yang menjerit panjang, menembus suara hujan, dan menusuk ke dalam tulang. Udara dingin menyergap tubuhnya saat pintu terbuka sepenuhnya. Di balik pintu terbentang lorong gelap. Lorong itu sempit dan panjang, seperti perut binatang purba yang tertidur. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu lapuk, lembab dan berlumut, mengelupas di sana-sini. Bau apek langsung menyergap hidungnya. Bau yang seperti datang dari sesuatu yang sudah lama dikubur dan membusuk. Rani merogoh sakunya, menarik ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih kecil dari layar ponselnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan bayangan panjang yang terus bergerak di dinding. Ia melangkah masuk, perlahan-lahan. Setiap injakan kakinya membuat lantai kayu berderit seperti merintih. "Ada orang?" panggilnya lagi. Kali ini lebih keras, tapi tetap tak ada balasan. Hanya lorong panjang yang terus diam. Namun, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Seperti ada seseorang yang berjalan pelan di ujung lorong, menyusuri kegelapan. Rani menelan rasa takut dan mempercepat langkahnya. Ia ingin tahu, ia harus tahu siapa yang ada di sana. Semakin jauh ia melangkah, semakin dingin udara di sekitarnya. Nafasnya mulai terlihat seperti asap tipis yang menggantung di udara. Dingin itu tidak biasa. Dingin ini seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba, lampu senter di ponselnya mati.
Layar ponselnya langsung gelap, mendadak, seperti dilahap oleh kegelapan itu sendiri, meninggalkan Rani terjebak dalam pekat yang total. Panik mulai merayapi dadanya. Dengan jari gemetar, ia mencoba menyalakan ulang ponselnya berkali-kali, tapi tak ada reaksi. Hanya hitam, hanya hening. Dalam sunyi itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu, bisikan halus yang seolah ditiupkan langsung ke telinganya. Bisikan itu seperti bahasa asing, terdengar berat, gumam yang tak ia mengerti, namun cukup untuk membuat darahnya membeku. Suara itu berasal dari belakang. Rani langsung berbalik. Nalurinya menyuruh lari, tapi belum sempat ia bergerak jauh. Kakinya tersandung sesuatu yang keras. Ia jatuh. Tubuhnya menghantam lantai kayu yang dingin dan berdebu. Lututnya menghantam, keras hingga perihnya menjalar ke sekujur tubuh. Saat ia mencoba bangkit, bisikan itu semakin keras, menyusup ke telinga seperti desis ular, begitu dekat hingga terasa seperti ada sesuatu yang bernafas di belakangnya. Pergi. Pikirnya panik, berusaha menahan tangis. Dengan susah payah ia merangkak ke arah pintu masuk, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi pintu itu tak bergerak, tertutup, rapat, seolah dikunci dari luar. Tidak mungkin, serunya setengah berbisik, setengah menangis. Ia menarik lagi, lebih keras, namun pintu tetap tak bergeming. Tiba-tiba suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat, dan jauh lebih nyata. Rani memutar tubuhnya perlahan, dan dari kegelapan yang menelannya ia melihatnya. Bayangan hitam besar yang bergerak pelan, seolah merayap dari kedalaman lorong. Bayangan itu tak berbentuk, namun jelas lebih besar dari manusia. Ia mendekat, perlahan, tanpa suara, namun kehadirannya begitu menyesakkan. Mata Rani melebar, tubuhnya membeku. Ketika bayangan itu hampir menyentuh cahaya samar dari celah pintu, Rani menjerit sekuat tenaga dan berlari ke arah sebaliknya, menyusuri lorong dengan langkah limbung, hanya berbekal naluri untuk selamat. Detik-detik itu terasa seperti jam, lorong seolah memanjang tanpa akhir. Tapi akhirnya ia berhasil mencapai pintu luar, dan entah bagaimana pintu itu kini terbuka. Ia menerobos keluar, lalu membanting pintunya dengan keras, menahannya dengan tubuhnya sendiri. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar keras hingga terasa menyakitkan. Pagi harinya, saat sarapan, Rani menceritakan semuanya pada ayahnya. Suaranya pelan, namun penuh ketegangan. Tapi Pak Darto hanya menanggapi dengan acuh. Pintu gudang sudah lama tidak terpakai, Nak. Aku bahkan menyuruh tukang untuk mengunci pintu itu permanen bulan lalu. Lalu ia kembali menyendok makanannya tanpa menatap Rani sedikit pun. Tapi aku benar-benar melihatnya terbuka ya. Dan aku ke dalam lorong itu. Aku mendengar suara-suara aneh. Rani mencoba meyakinkan, suaranya meninggi. Namun Pak Darto hanya meletakkan sendoknya perlahan, menatap Rani dengan dingin. Jangan buang waktu dengan hal yang tidak penting. Kau punya banyak pekerjaan di toko, kan? Rani terdiam. Percuma. Ia tahu ayahnya tidak akan percaya. Tapi dalam hati ia tahu, sesuatu memang sedang terjadi. Sesuatu yang sangat salah dengan rumah itu. Dan ia bersumpah akan mencari tahu. Pagi itu, langit mendung. Hujan semalam masih menyisakan genangan kecil di sela-sela batu paving halaman rumah. Udara terasa lembab, menusuk kulit dengan rasa dingin yang menyelinap pelan. Rani duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada sebuah cermin yang tergantung di dinding. Cermin itu sudah ada sejak ia kecil. Tapi entah mengapa, pagi ini ia memperhatikannya lebih hitam dari biasanya. Sinar matahari yang redup menembus awan kelabu, jatuh tepat ke permukaan cermin itu. Pantulannya tampak aneh. Cermin itu kotor, penuh noda-noda kecil yang mungkin berasal dari debu dan waktu. Ada retakan tipis di sudut kanan bawah, seperti bekas dipukul sesuatu yang keras. Namun yang membuat Rani tak bisa mengalihkan pandangannya adalah kenyataan bahwa bayangan yang dipantulkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pantulan. Seolah rumah itu memiliki pantulan lain, dimensi lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak bisa tidur nyenyak.
Sepanjang malam tubuhnya gelisah, terus-menerus terbangun karena suara-suara aneh yang entah berasal dari mana. Kadang seperti desir angin melintasi telinga, kadang seperti langkah pelan di luar kamarnya. Tapi yang paling membuatnya tak bisa memejamkan mata lama-lama adalah perasaan. Seolah ada yang mengamati, bukan dari jendela, bukan dari balik pintu, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. Saat sarapan pagi, Rani kembali mencoba berbicara pada ayahnya, mengungkapkan apa yang ia alami. Tapi seperti biasa, Padarto hanya menanggapinya dengan dingin, nyaris tanpa ekspresi. "Kamu terlalu banyak baca buku horor," katanya singkat, lalu beranjak pergi menuju kantor kecil di belakang rumah, tanpa memberi ruang bagi Rani untuk melanjutkan. Rani merasa frustrasi, tapi ia sudah hafal. Ayahnya selalu menolak membicarakan hal-hal yang menyangkut dunia gaib, seakan menolak mengakui bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mungkin saja benar-benar ada. Tapi Rani tahu betul apa yang ia alami bukan sekadar ilusi. Rasa penasarannya tumbuh, mendorongnya untuk mencari tahu sendiri. Pagi itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu, matanya kembali tertarik pada cermin tua yang tergantung di dinding. Cermin itu, kenapa rasanya semakin aneh? Ia berdiri dan berjalan mendekat. Berdiri tepat di depan permukaannya yang kusam, ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak letih, rambut sedikit berantakan, mata sembab akibat kurang tidur. Tapi bukan itu yang membuatnya merinding. Ada sesuatu yang tidak wajar pada pantulan itu. Ia mengangkat tangan kanannya pelan, namun bayangannya terlambat sepersekian detik mengikuti, tidak seperti biasanya. Lalu ia miringkan kepalanya ke kiri. Tapi bayangan di cermin tetap diam, tegak lurus, seolah enggan meniru gerakan tubuh aslinya. Rani mundur satu langkah, jantungnya berdetak semakin kencang. "Ini tidak mungkin," bisiknya nyaris tak bersuara. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ia menoleh cepat, dan suara itu disusul oleh kedatangan Arif. Teman lamanya yang pagi ini memang berjanji untuk mampir membahas urusan toko. Begitu masuk ke ruang tamu, Arif langsung menghampiri Rani yang tampak pucat. "Ada apa, Ran? Kamu kayak habis lihat hantu," ucap Arif mencoba bercanda. Enggak apa-apa," jawab Rani cepat, berusaha menyembunyikan kecemasannya. "Cuma kecapekan." Arif menatapnya sejenak, jelas masih ragu, tapi ia tidak mendesak. Ia meletakkan tasnya, lalu menarik salah satu kursi. Saat duduk, matanya terpaku ke arah cermin tua. Cermin itu, kenapa ya?" tanyanya pelan, menunjuk ke arah dinding. "Apanya yang aneh?" tanya Rani, berusaha terdengar santai. "Kayaknya tadi aku lihat bayangan hitam di belakangmu," jawab Arif, nadanya berubah serius. Rani menoleh cepat ke arah cermin, tapi kali ini tak ada yang aneh, hanya dirinya dan Arif yang terpantul jelas di permukaan kaca. "Bayangan hitam? Aku nggak lihat apa-apa." Arif mengerutkan alis, menatap cermin lebih lama. "Serius, bentuknya besar. Kayak bayangan manusia, tapi lebih tinggi. Aku sempat lihat dia bergerak pelan di belakangmu." Suaranya kini jelas terdengar waspada. Rani hanya bisa diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah Arif benar-benar melihat sesuatu? Atau hanya ilusi seperti yang selalu dikatakan ayahnya? "Kamu yakin gak salah lihat?" tanya Rani pelan. "Sumpah Ran, aku gak bohong. Tadi, aku lihat jelas." Mereka berdua terdiam, pandangan sama-sama terpaku pada cermin itu. Suasana hening, dan entah kenapa, cermin itu terasa semakin dingin, seolah menarik sesuatu dari dalam tubuh mereka. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan, hingga akhirnya Rani memutuskan untuk menjauh. Ia tak ingin berada terlalu dekat dengan benda itu. "Lupakan aja, Rif. Mungkin kamu cuma kecapekan," katanya mencoba terdengar tegas. Arif mengangguk, walau jelas masih ragu. Mungkin iya, tapi tetap aja aneh. Mereka akhirnya pindah ke ruang makan, mencoba mengalihkan topik dan menenangkan suasana dengan secangkir teh hangat. Namun meski obrolan mereka perlahan beralih ke hal-hal yang lebih ringan, Rani tak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dalam hatinya. Ia terus memikirkan cermin itu dan apa yang Arif katakan tadi.
sesuatu di dalam dirinya belum bisa tenang. Beberapa jam setelah Arif pulang, Rani kembali ke ruang tamu. Langkahnya pelan, ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia berdiri, lagi di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan senter kecil di tangan. Ia mencoba bergerak ke kiri, lalu ke kanan. Ia melompat pelan, mencondongkan tubuh, berputar sedikit. Tak ada yang berubah. Tak ada gerakan aneh dari pantulan. Tapi ketika ia hendak meninggalkan ruangan, sudut matanya menangkap sesuatu di permukaan kaca. Ia menoleh, dan di sana, di pojok kanan bawah cermin, ada goresan. Goresan kecil, tipis, seolah dibuat oleh kuku. Ia membentuk pola seperti simbol, tapi bukan simbol yang dikenalnya. Rani mendekat, menatap lebih tajam. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan itu. Dan saat jarinya menyentuh kaca, tubuhnya langsung seperti membeku. Suhu di sekitarnya menurun drastis, seolah angin es keluar perlahan dari dalam cermin. Nafasnya terengah. Ia mundur selangkah, matanya membelalak. Apa ini? Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam. Klik. Gelap gulita. Jantung Rani melompat ke tenggorokan. Dengan panik, ia meraba-raba mencari ponselnya, berharap bisa menyalakan senter. Tapi sebelum ia sempat meraih apapun, matanya menangkap sesuatu di cermin. Meski nyaris tak ada cahaya, cermin itu masih memantulkan bayangan. Dan di sana, berdiri tepat di belakangnya, adalah sosok hitam tinggi besar. Diam, menatapnya. Tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu menekan. Rani menjerit. Jeritan panjang dan pecah yang langsung bergema ke seluruh ruangan. Ia lari, secepat mungkin keluar dari ruang tamu, menuju kamar mandi dan mengunci pintu. Di dalam sana, ia menenangkan diri, mencoba mengatur napas yang kacau. Setelah beberapa menit, ia kembali, kali ini dengan lampu senter besar di tangan. Ia sorotkan cahaya itu ke permukaan cermin. Tidak ada yang aneh, tidak ada bayangan hitam, tidak ada simbol. Goresan itu pun lenyap, seolah tak pernah ada. Keesokan harinya Rani mencoba mencari tahu. Ia mendatangi ayahnya yang sedang memeriksa catatan toko. Ayah, cermin di ruang tamu itu, dari mana asalnya? Pak Darto hanya mengangkat bahu. Cermin itu sudah rusak, nak. Udah nggak bisa pantulkan bayangan dengan jelas. Nggak penting. Suaranya datar, tanpa emosi. Rani hanya diam. Ia tahu ayahnya tidak berkata jujur. Cermin itu tidak rusak. Ia tahu benar, karena semalam ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ia tidak akan berhenti sampai tahu apa sebenarnya yang disembunyikan benda itu. Matahari mulai tenggelam. Di balik pepohonan, langit memerah seperti luka terbuka. Rani duduk di teras belakang. Matanya tak lepas dari gudang tua yang berdiri diam tak jauh dari rumah. Gudang itu, tempat ia mengalami kejadian aneh sebelumnya. Sekarang, setelah insiden dengan cermin, semuanya mulai terhubung di kepalanya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi. Ia menarik napas panjang. Ia tahu ayahnya tidak akan menjawab bila ditanya. Pak Darto selalu menghindar saat topik tentang gudang dibahas. Namun rasa penasarannya kini tak terbendung. Ia merasa bahwa semua keanehan bermula dari sana. Langit benar-benar gelap sekarang. Cahaya terakhir matahari sudah menghilang. Dan Rani berdiri, masuk ke rumah, mengambil perlengkapan. Ia membawa senter besar, kotak P 3K kecil, dan ponsel yang sudah diisi penuh. Jaket tebal menutupi tubuhnya, melindunginya dari udara malam yang menggigit. Ia melangkah ke halaman, melewati rerumputan basah, hingga akhirnya sampai di depan pintu gudang. Pintu itu berdiri bisu, seperti menantinya. Ia menelan ludah. Apakah ini ide yang baik? Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tangan gemetarnya mendorong pintu. Suara derit logam tua langsung memecah kesunyian. Udara dari dalam menyergap wajahnya, lebih dingin, lebih menusuk, seperti sesuatu yang mati sedang bernapas. Rani melangkah masuk, senter di tangannya menyapu sekeliling. Debu, lantai kayu tua, dinding yang mulai berjamur. Lorong sempit di bagian belakang masih ada, menganga, menunggu. Tapi malam ini, ia memutuskan untuk tidak masuk ke dalamnya.
Ia ingin fokus mencari petunjuk lain, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan fenomena aneh yang terus menghantuinya di rumah ini. Matanya menyapu bagian tengah gudang yang dipenuhi tumpukan kayu bekas, menjulang tinggi seperti dinding usang yang menutupi sesuatu di baliknya. Beberapa kayu sudah lapuk, ditumbuhi jamur dan lumut tua yang lengket. Rani mendekat, lalu mulai menggeser batang-batang kayu satu persatu. Tangannya terasa kasar, perih oleh debu dan serpihan tajam dari permukaan kayu yang membusuk, tapi ia tidak peduli. Di benaknya hanya satu hal, jawaban. Setelah beberapa menit menggali, jemarinya menyentuh sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik tumpukan. Kotak itu tampak sangat tua, nyaris tertelan oleh waktu. Ukiran halus melingkupi permukaannya, membentuk simbol-simbol asing yang tampak seperti bahasa kuno, terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Saat Rani mengangkat kotak itu, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Beratnya, bukan berat biasa. Ada sesuatu yang berdenyut dari dalamnya, seolah benda itu hidup. Ia buru-buru membawa kotak itu keluar gudang, duduk di bangku kayu tua yang reot di dekat pintu. Kotak itu kini ada di pangkuannya. Perlahan, ia membuka penutupnya. Di dalamnya terhampar gulungan-gulungan kertas tua, kering dan berdebu. Rani mengambil satu dan membukanya dengan hati-hati. Bau kertas lapuk langsung menyeruak. Tulisan tangan berwarna hitam telah memudar, huruf-hurufnya kecil dan rapat, seperti ingin menyembunyikan rahasia di setiap baris. Awalnya sulit dibaca, tapi perlahan matanya mulai menangkap maknanya. Itu adalah catatan ritual. Rinci dan mengerikan. Ritual pesugihan. Tertulis langkah demi langkah. Dari persiapan, pemanggilan, hingga pemilihan tumbal. Nafas Rani memburu, jari-jarinya bergetar saat ia membuka lembar terakhir dari dokumen itu. Di sana tertulis daftar nama korban. Tumbal. Satu persatu ia baca dengan napas tersengal, dan nama pertama di sana menghantamnya seperti pukulan keras. Bu Siti, ibunya. Matanya langsung berkaca-kaca. 5 tahun lalu, ibunya menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda, tidak ada penjelasan. Ia hanya hilang. Tapi kini Rani tahu, ibunya adalah korban. Tumbal dari ritual ini. Kenapa, Ayah? Bisiknya pelan, suara yang nyaris tidak terdengar, tenggelam dalam deru napasnya yang mulai pecah bersama air mata. Ia lanjut membaca. Nama-nama lain yang tidak dikenalnya, tapi semuanya familiar. Penduduk desa, semua dari lingkungan yang sama. Korban terakhir di daftar itu adalah nama asing dengan tanggal yang tertera 5 tahun lalu. Namun, yang membuat tubuh Rani menggigil adalah satu baris kosong di bawahnya. Tidak tertulis nama, hanya ruang hampa, seolah menunggu nama berikutnya untuk ditambahkan. Rani buru-buru menutup gulungan itu, memasukkannya kembali ke dalam kotak. Itu seperti ada sesuatu yang menatapnya, menunggu, mengendap di balik bayang. Ia bersiap berdiri, ingin segera pergi dari gudang ini. Tapi sebelum ia sempat mengangkat kotak itu lagi, matanya menangkap sesuatu di sudut. Tetesan merah, darah, segar, menetes perlahan dari salah satu sisi kotak. Tidak ada retakan, tidak ada lubang. Tapi darah itu terus merembes, seolah kayu itu berdarah. Apa ini? Bisiknya dengan suara gemetar. Ia ulurkan jarinya untuk menyentuhnya. Begitu ujung jarinya menyentuh tetesan itu, darah itu langsung menyebar. Cepat, menyapu seluruh permukaan kotak seperti cairan hidup. Merayap dengan kesadaran yang mengerikan. Rani mundur selangkah, napasnya terputus-putus. Ia tidak tahu harus berbuat apa, dan tiba-tiba dari dalam gudang terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, teratur, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Tapi tidak ada yang masuk, tidak ada yang datang sebelumnya. Gudang itu kosong. Langkah itu terus mendekat. Tanpa pikir panjang, Rani berdiri. Kotak itu di tangannya. Tubuhnya langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari gudang. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin tahu apa atau siapa yang mungkin sedang mengikutinya. Sampai di teras belakang, napasnya sudah kacau.
Ia buka pintu, masuk ke rumah, menguncinya rapat-rapat. Kotak itu dibawa ke kamar, diletakkan di bawah tempat tidur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kotak itu, tapi keyakinannya semakin kuat bahwa benda tua itu adalah kunci untuk membuka semua misteri yang melingkupi rumah ini. Keesokan harinya, dengan hati penuh keraguan dan ketakutan yang belum sepenuhnya reda, Rani memutuskan untuk bertemu dengan Arif. Mereka duduk di warung kopi kecil di pinggir desa, tempat biasa mereka berbagi cerita ringan. Namun kali ini suasana terasa lebih berat. "Kamu percaya pesugihan, Rif?" tanya Rani tiba-tiba, matanya menatap kosong pada cangkir kopi yang hanya tersisa ampas. Arif terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Pesugihan itu cuma mitos, Ran. Kenapa kamu tiba-tiba nanya soal itu?" Rani tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk, seolah mencari keberanian dari dasar hatinya. "Aku nemu sesuatu kemarin, sesuatu yang aneh." Nada suara Rani membuat Arif langsung serius. Tatapannya menajam. "Apa?" Rani mulai menceritakan semuanya. Tentang gudang, kotak kayu itu, dokumen ritual pesugihan, daftar nama tumbal, dan darah segar yang merembes dari sisi kotak. Arif tak berkata apa-apa selama cerita itu berlangsung. Diam, tegang. "Kamu yakin enggak salah lihat? Mungkin itu cuma kotak tua yang rusak," katanya akhirnya. Rani menggeleng pelan. "Enggak, Rif, aku yakin. Dan nama ibu ada di daftar itu." Suaranya pecah, gemetar, nyaris tidak terdengar. Mata Arif membesar. "Serius? Kamu enggak bercanda, kan?" Rani hanya menatapnya, lalu menggeleng lagi, lebih dalam. "Aku enggak bercanda. Aku butuh bantuanmu, Rif. Aku enggak tahu harus ngapain." Arif menghela napas, wajahnya cemas. Tapi kemudian ia mengangguk. "Oke, aku bantu kamu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ayah kamu tahu. Kalau ini benar, kita sedang menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya." Rani mengangguk, hatinya sedikit lebih ringan. Tapi ia tahu, jauh di dalam, semua ini baru permulaan. Masih banyak hal yang belum terungkap. Dan ia yakin kotak itu adalah awal dari semuanya. Malam itu, angin dingin berhembus pelan mengelilingi rumah Rani. Langit gelap tanpa satupun bintang. Hanya awan kelabu yang mengambang berat menelan cahaya bulan. Di kamarnya, Rani duduk di tepi ranjang dengan lampu meja menyala redup. Kotak kayu tua itu masih tersimpan di bawah tempat tidurnya. Ia belum berani menyentuhnya lagi. Bayangan tetesan darah yang merayap hidup di permukaannya terus terngiang di kepalanya. Pikiran tentang ibunya, tentang semua pertanyaan yang tak terjawab, membuat hatinya gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Tapi mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama, selalu sama. Rani berdiri di sebuah ruangan besar yang gelap dan sunyi. Dinding-dinding kayunya tua, lapuk, dan berjamur. Udara di dalamnya begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Di tengah ruangan, hanya ada satu sumber cahaya. Sebuah lilin kecil menyala lemah di lantai. Nyala apinya bergoyang, seperti takut padam. Dan di depan lilin itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu membelakangi Rani. Gaun putihnya panjang, kotor, robek di sana-sini. Rambut hitam panjang terurai, menutupi wajahnya. Saat Rani mendekat, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi Rani langsung mengenalinya. Itu Bu Siti, ibunya. "Ibu," panggil Rani pelan, suaranya gemetar. Bu Siti tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin, tak sampai ke mata. "Aku mencintaimu, Bu. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Air mata mulai mengalir di pipi Rani. Ia mencoba mendekat, tangannya terangkat ragu. Bu Siti menggeleng pelan. "Kamu tidak boleh mencari tahu, Nak. Ini terlalu berbahaya." "Tapi kenapa? Kenapa ibu menghilang? Apa ayah yang melakukan semua ini?" Suara Rani mulai meninggi, nyaris putus oleh emosi yang meluap. Bu Siti terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ada hal-hal yang belum bisa kamu pahami, Rani. Tapi kalau kamu ingin menyelamatkan dirimu, kamu harus temukan ruangan di bawah gudang. Di sana, ada semua jawaban." Rani mengerutkan kening.
Ruangan di bawah gudang? Maksud ibu apa? Sebelum Bu Siti sempat menjawab, nyala lilin itu tiba-tiba padam. Ruangan itu langsung gelap gulita. Suara langkah kaki keras terdengar dari arah belakang Rani. Ia berbalik dengan panik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menoleh ke arah Bu Siti, wanita itu sudah menghilang. Rani terbangun dengan napas memburu, dadanya naik turun tak beraturan, dan tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah baru saja berlari dari sesuatu yang tak kasat mata. Mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu hidup, seperti bukan sekadar khayalan yang tercipta oleh pikiran lelah. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegangi kepalanya yang berat, mencoba menenangkan diri. Namun kalimat yang diucapkan Bu Siti terus terngiang, mengendap di pikirannya seperti mantra terkutuk. Ruangan di bawah gudang. Ia tak bisa tidur lagi malam itu. Pikirannya dipenuhi bayangan ruangan gelap, lilin kecil, dan mata kosong ibunya. Apakah itu benar-benar mimpi? Atau mungkin pesan dari dunia yang seharusnya tidak bisa berbicara lagi? Pagi harinya, saat kabut masih menggantung rendah dan embun, belum sepenuhnya menguap dari daun-daun, Rani mengajak Arif untuk kembali ke gudang. Mereka bertemu di halaman belakang rumah. Gudang tua itu masih berdiri diam, membisu, seolah tahu bahwa rahasianya sebentar lagi akan tersingkap. "Jadi kamu yakin ada ruangan rahasia di bawah gudang ini?" tanya Arif dengan suara rendah. Nada skeptisnya tak mampu menyembunyikan ketakutan. "Aku nggak tahu pasti, Rif. Tapi aku punya firasat kuat soal ini. Aku harus cari tahu," jawab Rani. Matanya menyala, tak ada keraguan di sana. Hanya keteguhan yang mulai terbentuk dari rasa kehilangan dan misteri. Arif menelan ludah dan mengangguk pelan. "Oke, kita cari bersama, tapi hati-hati. Jangan sampai ketahuan ayah kamu." Mereka masuk ke dalam gudang dengan langkah hati-hati. Udara di dalamnya lebih dingin dari biasanya. Bukan sekadar dingin biasa, tapi dingin yang mengandung sesuatu. Seperti napas dari sesuatu yang telah lama mati. Rani membawa senter besar, cahayanya menembus celah kegelapan seperti pisau menusuk kulit malam. Arif menggenggam palu kecil di tangannya, siap membongkar apapun jika diperlukan. Mereka mulai memeriksa setiap sudut, menyusuri celah-celah kayu yang mulai lapuk, dan mengeluarkan aroma tanah basah dan debu tua. Dan di dinding belakang, Rani melihatnya, sebuah papan kayu besar, tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Pemasangannya kasar, seperti terburu-buru, seperti menutupi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. "Ini dia," bisik Rani, menunjuk papan itu. Arif mendekat dan menyentuhnya. "Kayaknya bisa dibuka," gumamnya, lalu mulai mencongkel dengan ujung palu. Butuh beberapa menit, penuh suara kayu berderak dan debu berjatuhan, sebelum papan itu copot sepenuhnya. Di baliknya, sebuah lubang menganga, mengarah ke bawah. Tangga kayu sempit terlihat tenggelam dalam kegelapan. Anak-anak tangganya lapuk, seperti bisa patah kapan saja. Tapi Rani hanya menatap ke dalam tanpa ragu. "Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana." Dengan langkah pelan dan hati-hati, mereka mulai menuruni tangga. Senter di tangan Rani menyapu, ruangan bawah tanah yang sempit dan sunyi. Udara di sana jauh lebih pekat, dingin seperti kuburan. Ruangan itu kecil, tapi dipenuhi benda-benda aneh, patung-patung kecil dengan bentuk mengerikan, lilin-lilin yang telah lama habis, dan lukisan-lukisan besar menggantung di dinding. Salah satu lukisan membuat Rani berhenti. Lukisan seorang wanita berbaju putih, wajah pucat, mata kosong, ekspresi seperti orang yang tertidur. Tapi yang membuat darah Rani membeku adalah kenyataan bahwa ia mengenal wajah itu. Itu wajah ibunya. "Ibu," gumamnya, langkahnya mendekat. Lukisan itu seperti hidup. Mata dalam lukisan mengikuti gerakannya, meski ia tahu itu tak mungkin. "Itu ibu kamu?" tanya Arif. Nadanya bergetar. Rani mengangguk, pelan, nyaris tak percaya. Di bawah lukisan itu ada meja kecil dengan sebuah buku tua tergeletak di atasnya. Sampulnya kulit, sudah retak-retak, dan tulisan emasnya hampir hilang dimakan waktu. Arif menunjuknya dengan dagu. "Apa itu?" Rani membuka buku itu perlahan. Halaman demi halaman dipenuhi catatan-catatan ritual pesugihan yang lebih mengerikan
dari pos yang ia temukan sebelumnya. Instruksi tertulis lengkap, bahkan dengan simbol-simbol darah dan mantra dalam bahasa asing. Namun yang paling membuatnya nyaris memuntahkan isi perut adalah halaman terakhir. Daftar korban. Nama-nama yang ditulis dengan tinta merah kehitaman. Di urutan pertama, tertulis dengan jelas, Siti Nurhaliza. Ibunya. Rani terdiam, dunia serasa runtuh, tangannya gemetar, nafasnya tercekat. Ia membaca nama demi nama, sebagian tak ia kenal. Namun yang membuatnya merinding adalah halaman terakhir buku itu. Di sana, dengan tinta merah yang tampak seperti darah kering, tertera satu kalimat yang menghantui pikirannya. Tumbal berikutnya akan datang pada malam kelima. Rani menutup buku, itu dengan cepat, napasnya memburu, jari-jarinya gemetar saat ia mundur selangkah, seolah kata-kata itu bisa melompat keluar dari halaman dan mencengkeramnya. Ini tidak mungkin, bisiknya, nyaris tak terdengar. Malam kelima? Apa maksudnya? Tanya Arif. Suaranya mulai panik, matanya menatap Rani dengan cemas. Rani menggerakkan bibirnya pelan, menghitung hari dalam hati. Hari ini adalah hari ketiga. Hanya ada 2 hari lagi. 2 malam lagi sebelum sesuatu, apapun itu, datang menjemput tumbal berikutnya. Aku harus keluar dari sini, gumamnya. Lalu berlari ke arah tangga. Arif menyusulnya tanpa ragu. Langkah mereka cepat, nyaris tergelincir saat menapaki tangga tua itu. Mereka berdua keluar dari gudang dengan napas terengah-engah. Cahaya pagi menyambut mereka seperti pelarian dari liang kubur. Rani langsung duduk di bangku kayu di halaman, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih menggila. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Arif. Suaranya bergetar oleh kekhawatiran. Rani menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kita harus cari cara untuk memutus rantai kutukan ini. Pagi itu mendung, seperti biasa, seolah langit pun tahu ada sesuatu yang tak beres di balik ketenangan desa ini. Rani kembali membuka buku tua itu. Halamannya penuh tulisan tangan yang rapat dan rapi, meski tintanya telah pudar dimakan waktu. Ia membaca perlahan, mencoba mencerna setiap kata, tapi makin lama ia membaca, makin banyak pertanyaan yang muncul. Catatan-catatan itu tidak hanya berisi instruksi ritual, tapi juga kisah-kisah kelam tentang para korban tumbal. Deskripsi demi deskripsi menjelaskan bagaimana mereka dipilih, selalu orang-orang terdekat dari pelaku pesugihan. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah pembayaran, pengorbanan, utang yang harus dilunasi kepada makhluk gelap yang menjanjikan kekayaan. Namun, ada satu bagian yang membuat Rani benar-benar menggigil. Tertulis bahwa setiap korban meninggal dalam keadaan tragis. Arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap terperangkap di dunia ini menjadi bagian dari ritual yang tak pernah selesai. Telinga Rani seperti berdenging saat ia kembali mengingat tulisan di halaman terakhir. Tumbal berikutnya akan datang pada malam kelima. Hari ini adalah hari keempat. Itu berarti malam besok, waktu hampir habis. Rani merasa napasnya semakin berat. Ia yakin bahwa dirinya adalah tumbal berikutnya. Nama ibunya ada di urutan pertama. Dan jika ayahnya memang pelaku pesugihan, seperti yang ia duga, maka bukan mustahil dirinya adalah korban selanjutnya. Ia meminta Arif untuk mencari informasi lebih banyak dari warga desa. Mereka berpisah. Arif pergi ke warung-warung kopi tempat para tukang kayu dan petani sering berkumpul. Sementara Rani tetap di rumah, mencoba mencari petunjuk lain. Ia memulai dengan membersihkan halaman belakang, berusaha mengalihkan pikirannya dengan aktivitas fisik, namun hatinya tetap gelisah. Saat menggali tanah di dekat gudang untuk menanam beberapa pot bunga baru, ia mendengar sesuatu, suara samar, seperti bisikan, halus, nyaris tak terdengar. Tapi jelas ada. Ia menghentikan gerakan skopnya dan menunduk, telinganya didekatkan ke tanah. Ada yang berbisik, suara lirih, tak bisa dimengerti, tapi seakan berasal dari bawah tanah. Ia menoleh ke sekeliling, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tidak ada siapa-siapa, halaman itu kosong, tapi rasa dingin menjalar dari punggungnya. Perlahan, ia menggali menggunakan tangannya sendiri. Tanah lembab mencemari jemarinya.
Setelah beberapa menit, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah papan kayu, lapuk dan berlumut, tertutup tanah selama entah berapa lama. "Ini apa?" gumamnya, berusaha menyingkirkan tanah di sekelilingnya. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik papan itu. Derit kayu terdengar nyaring saat papan itu terbuka. Di baliknya, sebuah lubang gelap menganga seperti mulut raksasa yang menunggu. Itu adalah sumur tua, sudah lama tertutup, tidak ada yang tahu keberadaannya. Begitu sumur itu terbuka, bau busuk menyeruak dari dalam, menyengat dan menjijikkan, seperti bangkai yang telah membusuk bertahun-tahun. Rani mundur, selangkah, tangannya menutup mulut dan hidungnya. Sumur itu tampak sangat dalam, dinding-dinding batunya ditumbuhi lumut tebal yang menghitamkan tiap celah. Rani merogoh saku celananya dan mengeluarkan senter, lalu menyorotkan cahayanya ke dalam. Namun cahaya itu hanya mampu menembus beberapa meter ke bawah sebelum ditelan kegelapan yang pekat dan dingin. Yang terlihat hanya air hitam tenang di dasar sumur, nyaris tak bergerak, seperti permukaan cermin dari dunia yang terkutuk. Ia ingin berdiri, pergi, melupakan semuanya. Tapi di tepi sumur, sesuatu memantulkan cahaya. Rani mendekat dengan hati-hati, lalu meraih benda itu. Jemarinya gemetar saat menyentuhnya. Sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga melati. Kalung itu milik Bu Siti. "Gak mungkin," bisik Rani dengan suara tercekat. Ia menatap kalung itu seakan tak percaya. Kalung ini adalah milik ibunya. Kalung kesayangan yang tak pernah dilepas, bahkan saat tidur. 5 tahun lalu, saat Bu Siti menghilang tanpa jejak, kalung ini ikut menghilang bersamanya. Dan sekarang, kalung itu ada di sini, di tepi sumur tua yang tertutup tanah dan dilupakan. Rani mencoba menahan gemetar di tubuhnya. Ia melanjutkan pencarian, menggali perlahan di sekitar sumur dengan tangan yang mulai kotor oleh tanah basah. Dan satu persatu, barang-barang lain mulai muncul dari dalam bumi. Cincin perak milik Pak Rudi, mandor toko mebel yang hilang secara misterius, gelang kayu yang pernah dikenakan oleh salah satu pekerja harian, dan sebuah dompet kulit tua yang Rani ingat betul milik seorang pria tua yang pernah tinggal tak jauh dari rumah mereka. Semua barang itu familiar, semua milik orang-orang yang ada dalam daftar korban tumbal. Beberapa jam kemudian, Arif kembali. Wajahnya pucat, tegang, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. "Ada apa, Arif? Kamu dapat informasi apa?" tanya Rani. Nada suaranya penuh kecemasan. Arif duduk di kursi dekat pintu, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku ngobrol sama beberapa pekerja di toko mebel. Mereka bilang 5 tahun lalu sempat ada desas-desus tentang pesugihan. Katanya, beberapa orang hilang tanpa jejak setelah kerja di sana. Tapi, semua orang takut ngomong, soalnya Pak Darto selalu marah besar kalau ada yang nyebut soal pesugihan." Rani diam, lalu perlahan menunjukkan barang-barang yang ia temukan. Ia membuka tangannya, menunjukkan kalung Bu Siti, cincin, gelang, dompet. "Aku nemuin ini semua di sumur belakang, sumur tua itu. Ini barang-barang korban, Rif, termasuk kalung ibu." Arif menatap barang-barang itu dengan mata membelalak. "Jadi, itu berarti sumur itu tempat mereka disembunyikan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka terdiam lama sebelum akhirnya Arif berkata lirih, "Tapi, Rani, aku juga dengar suara-suara aneh dari sumur itu waktu kita ke sana." Ia ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Kita harus lihat lagi. Kita harus tahu pasti." Malamnya, mereka kembali ke sumur dengan alat penerangan yang lebih terang. Kali ini, mereka lebih siap, atau setidaknya mencoba untuk merasa siap. Mereka berdiri di pinggir sumur, senter diarahkan ke dalam. Namun saat cahaya itu menyentuh air di dasar sumur, mereka berdua membeku. Air hitam itu perlahan berubah menjadi merah, seperti darah segar yang mengalir dari luka terbuka. Dan dari dasar sumur terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia biasa, tapi tawa yang dipenuhi kegilaan dan kebencian, bergema naik melewati dinding-dinding batu, menghantam gendang telinga mereka dengan kekuatan yang membuat jantung berhenti berdetak sejenak. Mereka langsung menjauh, menjatuhkan alat penerangan,
lalu berlari kembali ke rumah tanpa menoleh sedikit pun. Nafas mereka memburu, langkah mereka nyaris tak menyentuh tanah. Mereka tahu, mereka telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Aku gak mau jadi tumbal. Berikutnya, bisik Rani malam itu, tubuhnya gemetar di bawah selimut tipis. Tapi pagi harinya, saat ia bangun, perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti dirinya. Ada sesuatu di udara. Bukan hanya dingin pagi, tapi sesuatu yang menusuk sampai ke tulang. Rumah itu terasa berbeda, lebih senyap, lebih pekat, seolah setiap sudutnya menyimpan mata yang mengawasi. Ia duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap kosong ke arah jam dinding tua yang tergantung di sudut kamar. Jam itu sudah ada sejak ia kecil, hadiah dari Bu Siti ketika usianya baru 6 tahun. Jam itu selalu berdetak, tak pernah berhenti. Tapi belakangan ini, ia merasa ada yang aneh. Jarum-jarumnya seolah tak bergerak seperti biasanya. Ia berdiri, pelan, lalu berjalan ke arah jam. Diperhatikannya lebih dekat. Saat ia menatap jarum detik pada jam dinding itu, Rani menyadari sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Jarum itu bergerak mundur, bukan maju seperti seharusnya. Awalnya ia mengira matanya sedang mempermainkannya, mungkin hanya ilusi. Pagi, tapi setelah beberapa detik terdiam memandangi gerakan lambat itu, ia yakin jarum detiknya benar-benar bergerak mundur, perlahan namun pasti, seperti menantang hukum waktu. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan, suara nyaris tercekat oleh kecemasan yang mendadak merayap. Tangannya gemetar saat mencoba memutar tombol pengatur waktu di bagian belakang jam, berharap bisa mengatur ulang atau setidaknya menghentikan pergerakan aneh itu. Tapi sia-sia, jarum-jarumnya tetap bergerak mundur, terus dan terus, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia bahkan mencopot baterai jam itu, berharap semua berhenti. Namun jam itu tetap hidup, tetap bergerak. Seolah waktu di dalam rumah ini tak lagi tunduk pada logika. Rani mundur selangkah, napasnya mulai tak beraturan. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, merayap pelan dari kaki hingga tengkuk. Semua yang terjadi belakangan ini, pintu gudang yang tiba-tiba terbuka, padahal seharusnya terkunci, cermin yang memantulkan bayangan asing, sumur tua yang menyimpan rahasia kematian, semuanya terasa saling berkait. Dan sekarang, jam, waktu. Jam dinding ini bukan sekadar benda mati, ia adalah bagian dari teka-teki yang sedang terbuka perlahan. Teka-teki dari dunia yang tak bisa dipahami oleh nalar manusia biasa. Setelah sarapan, Rani memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Arif. Mereka bertemu di ruang tamu, dan di sana, jam dinding utama rumah mereka juga menunjukkan gejala yang sama. Jarum-jarumnya bergerak mundur, dan suara TikToknya kini terdengar lebih keras, lebih dalam, seperti detak jantung makhluk yang sedang terbangun dari tidur panjang. Rani menunjuk ke arah jam. "Kamu lihat ini, Rif?" tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Arif mengangguk, matanya penuh kebingungan. "Aku nggak ngerti, kenapa semua jam di rumah ini tiba-tiba jadi begini? Apa ini ada hubungannya dengan pesugihan?" Rani menatap kosong ke arah jam, lalu menghela napas. "Aku juga nggak tahu, Rif, tapi ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan kita belum bisa melihatnya sepenuhnya." Mereka mulai menyelidiki, mencari petunjuk di tiap sudut rumah. Rani mengingat salah satu catatan dari buku ritual pesugihan. Ada bagian yang menyebutkan tentang waktu, tentang bagaimana makhluk gaib yang menerima tumbal mampu mengendalikan waktu. Mempercepatnya, memperlambatnya, atau bahkan membalikkannya. Jika benar demikian, maka waktu yang mundur ini bukanlah pertanda kehancuran, tapi sebuah pesan, sebuah peringatan. Mungkin mereka sedang memberitahu kita bahwa waktu kita hampir habis, kata Rani lirih sambil membaca ulang catatan tua. Itu, Arif hanya diam, tapi matanya mengiyakan. Mereka melanjutkan pencarian, mengecek setiap jam yang ada di rumah. Di ruang dapur, di kamar mandi, bahkan di loteng, semuanya menunjukkan hal yang sama. Jarum-jarum yang bergerak mundur, tak serempak, tapi pasti. Dan ketika mereka sampai di kamar Pak Darto, kamar yang selama ini tak pernah benar-benar mereka periksa,
Mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dinding yang paling gelap, tersembunyi di balik tirai berat, tergantung sebuah lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan sebuah jam pasir raksasa. Namun anehnya, pasir di dalamnya mengalir ke atas, bukan ke bawah. Di bawah lukisan, terdapat tulisan dalam bahasa asing. Simbol-simbolnya mirip dengan ukiran di kotak kayu yang pernah ditemukan Rani di bawah rumah. Ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan, ucap Rani nyaris berbisik, matanya menatap dalam ke lukisan itu. Arif mengangguk pelan. Tapi kenapa semuanya tentang waktu? Rani terdiam, lalu menjawab pelan. Karena malam kelima hampir tiba. Mereka sedang memberitahu kita bahwa waktunya hampir habis. Malam itu, suasana rumah menjadi lebih mencekam daripada sebelumnya. Semua jam berdetak mundur, suara TikToknya menggema di seluruh penjuru rumah, menciptakan irama kematian yang memantul dari dinding ke dinding, dari lantai ke langit-langit. Rani duduk di ruang tamu, mencoba berpikir jernih, memikirkan apa yang belum mereka lihat, apa yang belum mereka ketahui. Ia merasa jawabannya sangat dekat, terlalu dekat, tapi belum cukup jelas untuk diraih. Dan saat ia hendak berdiri, lampu di ruang tamu tiba-tiba padam, gelap, sunyi. Hanya suara TikTok dari jam dinding yang tersisa. Rani berdiri perlahan lalu berjalan menuju meja untuk mencari senter di dalam laci. Tangannya gemetar saat meraba-raba dalam gelap. Tapi sebelum ia berhasil menemukannya, matanya tertumbuk pada jam dinding besar di ruang tamu. Jarum-jarumnya tiba-tiba berhenti bergerak. Diam. Tepat di angka 1. Seolah memberi isyarat bahwa malam kelima telah tiba. Rani menatap angka itu dengan napas tercekat. Tubuhnya membeku di tempat. Rani! Suara Arif terdengar pelan di belakangnya, nyaris seperti bisikan dari ruang kosong. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya gelisah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suaranya nyaris bergetar, diliputi kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Rani menghela napas pelan, berusaha menahan ketakutan yang mulai menyelimuti dirinya. Kita harus selesaikan ini. Kalau tidak, aku yang akan jadi tumbal berikutnya. Katanya nyaris tanpa suara. Malam kelima datang tanpa belas kasihan. Udara di dalam rumah semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, seperti ada angin es yang mengalir tanpa arah dari setiap celah dinding. Suasana semakin mencekam. Semua jam dinding di rumah itu, yang sebelumnya berdetak mundur, kini berhenti di angka 1. Seolah waktu telah kehilangan maknanya. Diam, beku, menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Lampu-lampu di rumah itu mulai meredup satu persatu, padahal tak ada gangguan listrik. Setiap bayangan menjadi lebih panjang, lebih gelap, lebih hidup. Rani duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada jendela besar yang menghadap langsung ke halaman belakang, ke arah sumur tua yang menyimpan begitu banyak rahasia. Biasanya, jendela itu hanya memantulkan bayangan pohon atau cahaya bulan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada wajah. Wajah asing muncul perlahan dari balik kaca jendela, menatap lurus ke arahnya. Awalnya Rani mengira itu hanya bayangan, mungkin pantulan sesuatu. Tapi wajah itu terlalu nyata. Seorang pria pucat dengan mata hitam legam yang kosong tak berujung. Mulutnya sedikit terbuka, seperti sedang membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Kata-kata yang tak dimaksudkan untuk telinga manusia. Wajah itu begitu dekat dengan kaca, menempel, seperti mencoba menembus ke dalam rumah. Rani tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak terlalu keras hingga menusuk telinga. Tapi tubuhnya beku, membatu dalam teror. Beberapa detik berlalu seperti jam-jam yang tak pernah habis. Lalu wajah itu menghilang, begitu saja. Seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanya jendela kosong dan gelap, memantulkan bayangannya sendiri yang gemetar. Apa itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan hati-hati. Tak ada siapa-siapa, hanya sumur tua di kejauhan, berdiri angkuh di bawah cahaya bulan yang dingin dan pohon-pohon yang bergetar pelan diterpa angin. Tapi firasat buruk itu tidak pergi. Justru semakin menguat. Ia tahu, wajah itu bukan bayangan, bukan ilusi.
Itu nyata. Dan itu adalah peringatan. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Rani memutuskan mencari tahu siapa pria itu. Bersama Arif, mereka mengunjungi warung-warung kopi tempat para pekerja mebel biasa berkumpul. Bertanya satu persatu, menyebutkan ciri-ciri pria yang dilihatnya di jendela. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani bicara, hingga mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Sastro, salah satu pekerja paling lama di toko mebel. Tubuhnya kurus, suara pelannya serak seperti debu tua yang terlupakan. "Itu pasti Mas Dede," katanya pelan sambil menunduk. "Dia salah satu pekerja yang hilang 5 tahun lalu. Gak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi orang-orang bilang dia korban tumbal. Arwahnya enggak tenang. Dia masih gentayangan di sekitar sini." Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut dingin yang tak mau pergi. Malam harinya, Rani pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia yakin bahwa wajah yang ia lihat di jendela adalah arwah Dedi, salah satu korban tumbal. Tapi mengapa ia muncul di jendela rumahnya? Apakah ia mencoba memberikan pesan? Malam semakin larut, dan Rani duduk diam di ruang tamu, memandangi jendela besar itu dengan waspada. Di sepangkuannya terdapat senter dan sebilah pisau kecil, benda-benda yang mungkin tak berarti apa-apa jika yang datang bukan manusia. Namun ia tetap menggenggamnya erat, seolah itu bisa menjadi pembatas terakhir antara dirinya dan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari arah jendela. Rani membeku di tempat, nafasnya pendek-pendek. Suara itu terdengar lagi lebih keras, lebih menuntut, seperti ada seseorang di luar yang mencoba masuk. "Siapa di sana?" tanya Rani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang begitu pekat, seperti malam yang menolak bicara. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela, lalu menyorotkan senter. Cahaya kuning pucat itu langsung menangkap sesuatu di balik kaca. Wajah Dedi muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Matanya tetap hitam legam, tapi kini bibirnya mulai bergerak pelan, seolah-olah mengucapkan sesuatu. Tidak ada suara, hanya gerakan bibir yang lambat, teratur, dan menyiratkan kalimat. "Apa yang kamu mau?" teriak Rani. Suara gemetar mencabik. Keheningan, wajah itu tidak berkedip. Lalu, dari balik kaca terdengar bisikan. Pelan, seperti desir angin. Bahasa asing yang tak dikenalnya, namun menyusup masuk ke dalam telinga seperti doa terlarang. Rani menajamkan pendengaran. Kata-kata itu berubah menjadi jelas. "Lari, sebelum malam ke-6 tiba." Rani terdiam, tubuhnya menggigil hebat. Kata-kata itu menancap di kepalanya, menusuk sampai ke dalam. Ia tak tahu apa arti malam ke-6, tapi ia yakin itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada semua yang telah terjadi. Keesokan paginya, Rani menceritakan semuanya kepada Arif. Mereka berdiri di halaman belakang, di dekat sumur tua yang menganga seperti mulut kelaparan. Dia bilang, "Aku harus lari sebelum malam ke-6 tiba." Suara Rani nyaris tenggelam, matanya kosong. Arif terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. Kalau dia bilang begitu, mungkin kita harus dengarkan. Tapi kemana kita harus lari? Rani hanya menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Rif. Tapi aku tahu satu hal, kita nggak bisa tinggal di sini. Kalau kita tetap di rumah ini, sesuatu yang buruk akan terjadi." Arif mengangguk perlahan. "Oke, kita lari. Tapi kita harus cari cara buat memutus rantai pesugihan ini. Kita nggak bisa kabur dan ninggalin semuanya begini aja." Rani menatap Arif, wajahnya tegas meski lelah. "Aku setuju, tapi kita harus cepat. Kita nggak punya waktu." Malam ke-6 datang lebih cepat dari yang mereka duga. Langit gelap, lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, dan bintang-bintang seakan tak mau melihat ke bawah. Rani dan Arif sudah siap. Mereka telah mengemas semua yang mereka perlukan. Tas kecil berisi ponsel, uang tunai, makanan ringan, dan senter besar. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan. Satu hal yang pasti, mereka harus meninggalkan desa itu sebelum tengah malam. Rumah mulai terasa menyesakkan. Jam-jam dinding yang tadinya berhenti di angka 5 kini terasa seperti penghitung waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Suara-suara mulai muncul lagi, langkah kaki berat dari arah gudang. Bisikan yang bergema di setiap sudut rumah. Bahkan suara tawa rendah,
serak dan menyeramkan, terdengar dari arah sumur. Itu cukup membuat mereka yakin waktu mereka hampir habis. Pukul 11 malam, mereka meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Tak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Jalan utama desa pasti dijaga oleh orang-orang Padarto, jadi mereka memilih jalur yang lebih berbahaya, hutan belantara di belakang rumah. Hutan yang jarang dilalui siapapun. Bahkan penduduk desa menghindarinya karena kisah-kisah angker yang menyelimutinya. Tapi bagi Rani dan Arif, itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Jalan tanpa saksi, tanpa cahaya, tanpa ampun. Hutan ini kayak enggak ada habisnya, gumam Arif sambil menatap ke arah gelap yang tak berujung di depan mereka. Aku tahu, tapi kita enggak punya pilihan lain, jawab Rani. Nadanya tegas meski suara masih bergetar. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan, pelan-pelan, senter di tangan menyapu setiap sudut kegelapan. Udara di dalam hutan begitu dingin, seperti ada hembusan es yang menyelinap dari balik pepohonan tua. Daun-daun bergesekan, mengeluarkan suara halus yang terdengar seperti bisikan, menelusup ke telinga dan membuat bulu kuduk berdiri. Semakin dalam mereka melangkah, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat sama, tinggi, besar, dengan cabang-cabang menjulur seperti tangan raksasa yang ingin meraih mereka. Jalan setapak yang mereka lalui tampak tak berubah, seperti membawa mereka kembali ke titik semula. Ini enggak mungkin, gumam Arif sambil melihat ke belakang. Rani berhenti dan menoleh. Apa maksudmu? Tadi kita udah lewatin pohon besar itu kan? Tapi kenapa sekarang kita balik lagi ke sini? Nadanya penuh kebingungan. Rani menatap pohon besar di hadapan mereka. Memang sama, bahkan ranting patah di dekat akarnya ada di tempat yang sama, seperti lingkaran waktu yang mengurung mereka. Mungkin kita tersesat, katanya, meskipun hatinya sendiri menolak percaya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit rasanya untuk menemukan jalan keluar. Hutan itu berubah menjadi labirin hidup, pohon-pohon makin rapat, langit makin gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, langkah kaki berat, ranting patah, tawa rendah yang bergema dari segala arah. "Kamu dengar itu?" tanya Arif dengan suara nyaris pecah. Rani mengangguk, wajahnya pucat. "Iya. Kayak ada yang ngikutin kita." Mereka saling menatap, lalu menoleh ke belakang, mencoba melihat sesuatu di balik gelap. Tapi yang mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang melintas pelan di antara pepohonan, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi. Mereka mulai berlari, semakin cepat, semakin panik. Tapi hutan itu menelan langkah mereka. Jalan keluar tak kunjung muncul. Seolah mereka berlari di tempat, seolah hutan itu sendiri hidup dan ingin menyimpan mereka selamanya. Nafas mereka memburu, kaki mulai lemas. Tapi mereka tidak berani berhenti. Mereka tahu, kalau berhenti, mereka akan ditangkap, akan hilang, akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Tiba-tiba, cahaya senter di tangan Rani padam, tanpa sebab. Senter Arif juga mati, seketika. Dalam hitungan detik, mereka terperangkap dalam kegelapan total. Hanya suara nafas mereka dan langkah kaki asing yang semakin mendekat, berat dan menyeret. Rani memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya menggedor dada. "Jangan panik, Rif. Kita harus tetap bergerak." Mereka berjalan perlahan, meraba-raba pepohonan, tanah, ranting, seperti orang buta di tengah malam yang pekat. Lalu, muncul secercah cahaya dari kejauhan, kecil, redup, seperti api lilin yang berkedip pelan di antara sela-sela pepohonan gelap. Mereka saling berpandangan, lalu berjalan mendekatinya, berharap itu adalah jalan keluar. Tapi saat mereka sampai di depan cahaya itu, tubuh mereka langsung membeku. Di hadapan mereka berdiri sosok hitam besar. Tingginya nyaris menyentuh pucuk pohon, matanya merah menyala, tajam, dan membakar. Tubuhnya seperti kabut padat, tapi terasa nyata, berat, dan memancarkan hawa busuk yang menusuk hidung. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan
deretan gigi tajam yang bersinar dalam kegelapan. Gigi itu bergerak-gerak pelan, seperti siap merobek. "Apa itu?" bisik Arif. Suaranya nyaris tidak terdengar. Rani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya terpaku pada makhluk itu. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok raksasa dengan mata menyala merah darah itu berdiri diam selama beberapa detik, seperti menikmati ketakutan mereka. Lalu makhluk itu mulai melangkah. Pelan tapi pasti, langkahnya besar, berat, dan menimbulkan getaran di tanah. Setiap langkah mendekatkan aroma busuk yang menusuk, seperti daging busuk yang dikubur terlalu lama. Tanpa berpikir, Rani dan Arif langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan cahaya lilin yang kini terasa seperti jebakan, dan kembali masuk ke dalam pelukan gelap hutan yang pekat. Namun suara langkah kaki itu tak kunjung menjauh. Justru, semakin keras, semakin cepat, seolah makhluk itu sedang berlari mengejar mereka. Suara napasnya berat, seperti embusan angin dari neraka, menyusul dari belakang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Nafas mereka tersengal, kaki mulai lemas, pandangan mulai kabur. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tahu, jika berhenti, maka tamatlah segalanya. Lalu nasib buruk datang menghantam. Rani tersandung akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Tubuhnya terhempas keras ke tanah yang dingin dan basah. Arif berhenti, berusaha menarik Rani bangkit, tapi tubuhnya sendiri hampir tak kuat berdiri. Makhluk itu semakin dekat. Cahaya matanya kini begitu terang hingga menerangi batang-batang pohon di sekitarnya. Dua bola api neraka yang menatap langsung ke dalam jiwa mereka. "Rani, aku gak bisa lari lagi," bisik Arif. Napasnya tersengal, suaranya pecah oleh putusasaan. Rani mencoba bangkit, tangannya gemetar, lututnya lemas, tapi tubuhnya menolak. Ia hanya bisa duduk di tanah, matanya menatap makhluk itu yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Makhluk itu begitu besar. Bayangannya menelan cahaya dan udara. Mulutnya terbuka perlahan, lalu terdengar suara. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Tawa, rendah, berat, menjalar pelan dari ujung telinga hingga tulang belakang. Layar kegelapan menelan segalanya. Yang tersisa hanyalah jeritan panjang Rani dan suara tawa mengerikan dari dalam kegelapan.